Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Begini Pak, kebetulan saya kan dapat tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Ya, silakan Bu. Jadi begini Bapak, selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri Mamangwetan 3, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, Bapak berkenan ingin menceritakannya dan bagaimana penyelesaiannya? Untuk masalah itu di mana saja itu pasti ada. Jadi kita itu tidak bisa menghindar dari masalah. Tugas kita itu adalah menyelesaikan masalah, bukan menghindari masalah. Karena masalah itu kalau dihindari akan bertambah. Untuk terkait dengan masalah-masalah yang kami hadapi selama saya memimpin di SD ini, ya ada beberapa hal yang perlu semuanya diidentifikasi dan diklasifikasi. Jadi diidentifikasi itu masalah apa, masalahnya apa, akibatnya apa dan lain sebagainya. Terus diklasifikasi ini termasuk kalau ada permasalahan ini ada pelanggaran atau hanya etika moral atau dan lain sebagainya. Jadi klasifikasi ini termasuk tindak pidana dan lain sebagainya. Jadi semuanya kita harus bisa mengklasifikasikan permasalahan itu sendiri. Mungkin itu. Mungkin sebagai contohnya Bapak satu kasus yang kemarin jadi salah satu dilema dalam pengambilan keputusan. Ya, dalam mengambil keputusan. Jadi yang pertama ada beberapa hal yang memang harus diambil oleh kepala sekolah secara bijak. Tidak boleh sembarangan untuk mengambil satu keputusan. Nah, apabila terjadi satu permasalahan, maka di sini kepala sekolah harus yang pertama yang dilakukan adalah melakukan klarifikasi atau tabayun dengan orang-orang yang bermasalah atau yang dianggap masalah. Tabayun apa tentang perihal apa yang dia lakukan, terus apakah yang dilakukannya itu sesuai dengan aturan atau norma atau etika dan lain sebagainya. Itu perlu diskusi karena dengan adanya tabayun itu maka untuk menghilangkan rasa luka, karena setiap orang itu memiliki pandangan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa itu adalah termasuk pelanggaran atau tidak, kalau hanya salah persepsi atau bagaimana seperti itu. Tabayun itu jika kita memastikan oh ini adalah hanya terjadi perbedaan persepsi. Oh, ini adalah memang sudah benar. Setelah tahu kalau itu memang kesalahan persepsi, maka kita luruskan persepsi, kita menyamakan persepsi antara orang yang bermasalah dengan aturan yang ada, sehingga semuanya kembalikan kepada aturan. Kalau itu satu permasalahan, maka perlu digali lebih jauh, ya, mengapa melakukan hal demikian, apa permasalahannya, dan itu kalau perlu dinasihati, seperti apa untungnya, seperti itu, terus apa akibatnya, seperti itu, dengan harapan apabila mereka benar-benar melakukan kesalahan, mereka bisa sadar. Terus ini Bapak, dalam materi yang saya pelajari itu ada 2 jenis kasus. Ada dilema etika antara kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral antara kebenaran lawan kesalahan. Menurut Bapak bagaimana
mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya. Kalau terkait dengan rujukan moral, yang mana di situ adalah antara kebenaran melawan kesalahan, kesalahan melawan kebenaran. Kebenaran di sini adalah sekolah di situ adalah menetapkan aturan-aturan, baik aturan-aturan yang tertulis atau kesepakatan-kesepakatan yang tidak tertulis atau tradisi yang sudah baik, yang itu memang harus dilestarikan. Itu. Nah, kalau itu adalah perbuatannya itu melawan aturan-aturan yang ada di situ dan aturan-aturan itu sudah diyakini kebenarannya, maka disitulah perlu adanya pelurusan agar apa yang dilakukan itu kembali kepada aturan. Jadi seperti itu. Yang pertama ada disadarkan tentang pentingnya aturan-aturan itu sendiri. Jadi mungkin itu jadi langkah pertama, kita sadarkan kita terhadap aturan-aturannya. Nah, kalau nanti sudah kita sadarkan, kita ingatkan sesuai dengan aturan, termasuk mengulang lagi, kembali diingatkan secara lisan. Kalau sudah 3 kali, maka baru diingatkan secara tertulis. Nah, kalau nanti sudah tidak mempan, maka itu baru dikonsultasikan dengan atasan untuk mengambil kebijakan selanjutnya akan diapakan dan sebagainya. Jadi yang jelas seperti itu langkah-langkah untuk mengambil satu kebijakan. Jadi misalkan akan menerapkan sanksi dan lain sebagainya, sehingga semuanya perlu komunikasi dengan Berarti untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau ada 2 kebenaran, maka perlu kita pelajari dulu. Jadi 2 kebenaran itu. Jadi misalkan di sini ada guru harus selalu meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti. Yang kedua, guru memiliki kewajiban untuk mengajar. Nah, maka dari situ kepala sekolah harus bijak untuk mengambil sikap dari 2 kebenaran itu dengan menentukan skala prioritas, menentukan level formalnya. Nah, yang jelas intinya kalau memang itu sama-sama kuat harus mengutamakan untuk kepentingan anak-anaknya. Misalkan ada guru harus dapat undangan melakukan pelatihan pada jam yang sama dengan dia harus melaksanakan tugas mengajarnya. Nah, seperti itu. Ya, kalau pelatihan itu ada di jam sekolah, sedangkan pelatihan itu dianggap sangat penting dan itu memang direkomendasikan dari dinas secara langsung, itu resmi dari dinas, maka yang kamu lakukan adalah benar, karena ini adalah berkaitan untuk peningkatan kompetensi dan ini adalah legal formal dari dinas atas perintah dinas, maka kami izinkan untuk guru tersebut meninggalkan kelas untuk mengikuti pelatihan, sedangkan kelas itu yang ada harus dikondisikan. Jadi untuk guru itu bisa menyerahkan kepada guru lain. Nah, itu nanti kami akan koordinasi dengan guru-guru yang lain yang saat itu tidak mengajar akan bisa melaksanakan pembelajaran di kelas, menggantikan guru kelas yang sedang mengikuti pelatihan. Selanjutnya juga makanya guru juga harus menyusun RPP. Nah, RPP-nya itu diberikan kepada guru penggantinya sehingga pembelajarannya tidak melenceng jauh dari apa yang telah ia laksanakan.
Nanti kalau tidak ada RPP-nya, nanti yang menggantikan juga repot. Maka sebelum guru tersebut kami izinkan untuk mengikuti pelatihan, maka kami wajibkan untuk menyerahkan RPP pelajaran sah. Itu. Ya, Bapak. Terus adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau yang terkait dengan terkait dengan pengambilan keputusan, terkait dengan terkait dengan moral dan lain sebagainya tadi itu, yaitu tadi bagaimana saya lakukan. Yang pertama adalah melakukan tabayun dengan yang bersangkutan. Yang kedua, selain tabayun perlu menggali informasi dari pihak lain. Jadi selain klarifikasi tabayun yang bersangkutan, perlu menggali informasi dari pihak lain atau saksi-saksi yang mengetahui, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Kalau setelah tabayun itu kemudian dengan harapan dengan adanya tabayun itu adalah yang pertama tujuannya adalah untuk menghindari mispersepsi, perbedaan persepsi. Sehingga kalau dia melakukan kesalahan hanya berpersepsi, maka kita harus luruskan sesuai dengan aturan. Kalau memang itu dia sebenarnya sudah tahu benar-benar melanggar, nah, baru kita nasihati agar dia tidak lagi mengulangi perbuatan itu, sehingga dia dengan sadar diri melakukan itu. Kami ulangi sampai 3 kali, 2 kali. Yang ketiga kalinya masih melanggar hal yang sama, baru kami lakukan pemanggilan dan pemberian peringatan secara tertulis. Kok masih belum bisa, baru kami konsultasikan kepada atasan, dalam hal ini misalkan Persatpen atau dinas terkait dengan pelanggaran yang sudah beberapa kali dan kami peringatkan dengan tertulis masih belum berjalan, maka selanjutnya untuk mengambil tindakan seperti saran. Terus Pak, ada enggak Pak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terkait dengan dilema etika itu, maka yang paling efektif adalah menyadarkan yang bersangkutan ya agar kembali sesuai dengan aturan yang benar. Jadi mengingatkan lagi kepada ahli. Itu sendiri sadar, oh nyata aku salah, tak balik. Kan gitu. Kalau hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangannya itu memang besar sekali. Jadi yang pertama barangkali juga kita harus apapun harus menjaga wibawa guru akan maka apapun yang dilakukan harus dilakukan, jangan sampai menyebar. Yang kedua juga kepala sekolah harus berani menghadapi barangkali yang bersangkutan itu bersifat keras, maka kepala sekolah harus bisa mengambil sikap juga. Karena kadang-kadang juga ada guru yang tindakan keras sekali, ya seperti itu. Maka juga kalau dia posisinya keras, maka guru harus bisa mengambil sikap. Artinya mengambil sikap adalah melakukan tindakan secara bijaksana, kan seperti itu. Nah, itu juga ada tahap-tahapnya. Sampai barangkali nanti kalau sampai ke hukum, ya jalan terakhir sampai ke hukum, kalau memang sudah bisa dibuktikan. Terus apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Untuk jadwal secara tertentu jelas tidak, karena kan segala sesuatu itu. Tetapi saya sudah
membuat aturan secara rambu-rambu secara pribadi dalam menyelesaikan setiap kasus itu. Jadi rambu-rambu itu apa? Misalkan ada kejadian dan lain sebagainya. Kalau saat itu memang dalam semuanya posisi ada, maka segera kita laksanakan saat itu. Kalau memang posisinya itu adalah tidak memungkinkan, maka yang bersangkutan bisa dipanggil untuk dilakukan klarifikasi lain seperti itu. Nah, terus dan lain sebagainya. Jadi bisa saat itu juga kalau memang bisa, kalau tidak pun nanti akan dilakukan penjadwalan untuk bisa bertemu, bisa komunikasi. Baik. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema terkait? Yang membantu untuk menegakkan kasus ini adalah yang pertama adalah dengan semua. Artinya kalau ada seorang guru yang itu terkena kasus dan lain sebagainya, semuanya kami harap untuk bisa saling menjaga seperti itu. Ini adalah yang membantu agar yang bersangkutan itu segera bisa kembali ke jalan. Tapi semuanya harus menjaga, jangan terjadi suatu malah diubah-ubah. Ini sih, jadi adanya kesatuan korps di lingkungan itu yang mempermudah sikap-sikap paling baik. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di bidang etika? Pelajaran yang paling berharga adalah segala sesuatu kejadian perlu adanya tabayun atau klarifikasi. Bisa jadi mereka melakukan sesuatu itu karena kesalahan persepsi. Nah, kalau itu kesalahan persepsi maka kita luruskan. Kalau itu jelas dia sudah tahu masalahnya tetapi dia melaksanakan, itu adalah pelanggaran. Jadi paling pokok ada segala sesuatu perlu adanya. Yang kedua, ya segala permasalahan maka semua korps harus bisa menjaga jangan sampai itu mencuat. Semuanya harus bisa menjaga. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Kalau begitu saya mohon izin pamit dulu. Semoga semua pekerjaan Bapak dilancarkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam, Bu Widi. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Widi sehat? Alhamdulillah. Selalu ceria Iya. pokoknya Bu Widi. Yang pasti itu. Iya, harus. Ya, maaf nih Bu Dian mengganggu waktunya. Begini kebetulan ini saya dapat tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dian? Ya, silakan Bu Widi. Jadi begini Bu Dian, selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri Tawangmas 01, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, Ibu berkenan untuk menceritakan dan bagaimana penyelesaiannya. Pasti ya di setiap instansi pasti pernah dilema seperti itu. Tapi yang di Tawangan 1 ini kasus yang pernah terjadi itu ada guru yang pernah terlambat dalam 1 minggu itu 2 kali, tapi itu karena kendala banjir, kebetulan kan luar kota, banyak guru di Tawangan ini yang luar kota, jadi sudah berupaya berangkat lebih awal, tapi di jalan ada kendala banjir hingga akhirnya sampai di sekolah itu jam 8 kurang 15 menit.
itu pernah terjadi. Ya. Jadi dalam ini Bu, dalam modul yang saya pelajari kan ada 2 jenis kasus, ada dilematika antara kebenaran lawan kebenaran dan kejujuran moral kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Ibu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau kejujuran moral? Nah, kalau untuk itu ya kita harus menganalisis permasalahannya dulu. Permasalahannya itu bagaimana? Kalau yang berkaitan dengan hukum, maka itu kan termasuk dalam hukum moral. Tapi kalau yang tidak itu maka dilema etika, gitu ya. Berarti seperti kasus yang tadi Ibu sampaikan itu sudah masuk di Etika ya. Berarti selama ini bagaimana Ibu Dian menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengambil keputusan. Iya, untuk mengambil keputusan itu ya kita harus menganalisis masalahnya, kemudian kita cari dulu kenapa masalah itu bisa terjadi dengan cara ngobrol ya, pasti komunikasi yang baik. Hingga nanti sebelum pengambilan keputusan itu keputusannya tidak merugikan kepada salah satu pihak. Adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya paling langkahnya kita ajak ngobrol, dari yang bersangkutan. Kemudian saya juga perlu menanyakan kepada rekan sejawat teman-teman yang lain yang dekat dengan beliau untuk mencari fakta-faktanya. Jika fakta itu sudah terkumpul, sudah ada dari beberapa teman yang menyampaikan, maka kita akan menganalisis dulu masalah tersebut dan baru nanti untuk pengambilan keputusan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Yang paling efektif itu komunikasi secara kekeluargaan. Karena dengan kekeluargaan itu pasti akan lebih enak, kita tidak ada konflik lagi ya, saling ngobrol aja untuk mencari titik tengah dari permasalahan itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Ya, tantangannya adalah dimana saya itu kadang takut keputusan yang saya ambil itu akan menimbulkan konflik baru antar teman atau mungkin antara rekan guru dengan saya sebagai kepala sekolah. Jadi saya itu lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, kalau pas lihat kasusnya dulu ya, kasusnya itu rumit atau tidak, itu perlu urgent atau tidak. Kalau memang dirasa itu urgent dan harus diselesaikan hari itu juga, maka harus kita segera ambil keputusan supaya tidak berlarut-larut. Tapi jika masalah itu tidak terlalu urgent, kita perlu menganalisis dulu, mencari kebenaran seperti apa akar permasalahannya, baru nanti kita bisa mengambil keputusan. Kalau jadwal tertentu sepertinya tidak ada ya, kan harus mengalir saja, mengalir tergantung pada tingkat kerumitan dari permasalahan itu. Jadi kondisional Iya, ya? bersifat kondisional. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Iya, di sekolah ini kan ada yang namanya kita teamwork ya. Kita tidak bekerja sendiri. Jadi kalau mengalami suatu kasus seperti itu, ya kita harus melibatkan tim kerja, teman-teman rekan sejawat semua untuk membantu saya, khususnya dalam pengambilan keputusan sebagai bahan pertimbangan. Ya, kolaborasi Iya, ya. betul. Untuk pertanyaan terakhir itu, dari semua hal yang telah disampaikan itu tadi, pembelajaran apa yang dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilematika? Ya, untuk pengambilan keputusan itu pembelajaran yang saya ambil dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh gegabah khawatirkan nanti keputusan itu akan merugikan pada salah satu pihak. Dimana saat kita mengambil keputusan harus menimbang dulu efek atau resikonya apa nanti di
kemudian hari supaya tidak terjadi permasalahan baru lagi. Jadi dalam pengambilan keputusan itu harus melibatkan juga rekan yang lain. Begitu. Baik, kemudian terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Saya doakan semoga kemudian selalu sukses, Amin. selalu diberi kelancaran dalam pekerjaannya. Bu Widi juga ya, sukses selalu, sehat membimbing anak-anak. Amin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.